Kondisi sekarang alhamdulillah sudah pulih 100%, sudah sembuh. Ini sekarang tinggal pemulihan lah ya supaya supaya menjaga imunnya tetap tetap stabil. Babe kemarin bed rest berapa lama berarti? Pulang dari rumah sakit 1 bulanan lah ya. Iya, di rumah sakitnya sih 2 minggu. Terus after dari pulang rumah sakit itu sekitar sebulanannya baru benar-benar beraktivitas besar. COVID ini artinya awal mulanya mungkin Babe bisa didiagnosa penyakit seperti itu apa sih? Awal mulanya kemarin demam ya, terus kita bawa ke IGD tuh DBD awalnya. Positif DBD. Iya, DBD-nya positif. Terus setelah DBD, idealnya kalau DBD itu kan cuman beberapa saat trombosit doang yang turun. beberapa saat doang demamnya gitu kan. Kalau ini demamnya nggak turun-turun sampai 40. Udah gitu dokter mulai curiga karena kalau DBD itu kan yang turun hanya trombosit. Kalau aku semua turun. Leukosit darah putihnya sampai 0, ngedrop. HB-nya berapa? HB-nya waktu itu sampai sempat 6. 6. Terus kayak HB 6. Iya, HB 6 trombosit tuh sempat 12.000 ya? Iya, dari 70 tuh kan setiap hari turun ya 70, 60 sampai terakhirnya tuh 12.000. Terus 12.000. HB-nya 6 gitu. Jadi dokternya bilang kayak pemeriksaan lebih lanjut deh. Kayaknya ini nggak bukan DBD. Kayak seperti ada kelainan lain Iya, gitu kayak gitu. ada yang Ya nyerang udah akhirnya darahnya. diperiksa, diambil tulang sumsum belakang tuh. Jadi Kayak jarumnya gitu. jarumnya lumayan besar, jadi sebelum dimasukin jarum itu disuntik lagi, dibius, diambillah sedot tulang sumsum belakang aku. Dari situ diketahui kalau ternyata penyakitnya bukan DBD tapi anemia aplastik, penyakit yang cukup langka lah. Kayak autoimun sih, kayak lama apa baru Baru ketahuan. baru ketahuan. Jadi autoimun lah lebih tepatnya. Jadi kalau imun itu kan idealnya tuh menyerang penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah kalau aku, imun aku sendiri bukan menyerang penyakit tapi menyerang tulang sumsum belakang aku. Tulang sumsum itu kan dalam tubuh tuh katanya gunanya untuk memproduksi sel-sel darah. Nah karena tulang sumsumnya diserang sama dia, jadi rusaklah tulang sumsum aku, tidak bisa memproduksi darah. Jadinya kayak normal gitu. ya jadinya akhirnya kalau mau sembuh total alternatifnya harus ke Singapura atau Malaysia untuk jalani transplantasi tulang sumsum belakang gitu. Kalau untuk sementara sih obat Pakai autoimun obat, aja, ya. jadi biar makan imunnya biar nggak nyerang. Tapi ada rencana untuk ke luar negeri mungkin untuk lebih Ada. Cek sih, mau cek cocok apa enggak. Sekalian Tapi menyiapkan. sekarang cukup dari obat dari dokter hematologinya aja sih untuk autoimunnya itu kan. Darahnya semuanya dicek 3 bulan ini sih bagus. Udah badannya udah Sudah normal. Tapi dengan bantuan obat. Iya. tapi benar minum obatnya itu seumur hidup Bang? Hah? Minum obatnya itu harus seumur hidup? Jadi dokternya Kata bilang, dokternya sih ini lagi terapi ya. Kalau memang nanti dilihat hasilnya, kalau memang bagus terus dikurangi, kan aku sehari 3 kali. Nanti 3 bulan sekali nanti berobat ke dokter. Kalau misalnya bagus dikurangi jadi sehari 2 kali. Masih bagus dikurangi lagi nanti sehari sekali. jadi ada kemungkinan untuk lepas obat kalau memang responnya bagus di Ya. tubuhnya nih. Sejauh ini kan masih 3 bulan pertama, sehari minum 3 pil aman. Ini ada Tapi faktor kalau genetik nggak sih Babe? Sempat hasil ke medis itu menurut dokter apa penyebabnya? Nggak tahu, jadi memang autoimun itu penyakit yang tidak ada penyebabnya. ada faktor genetik mungkin? Faktor genetik juga enggak. Ya, dokternya juga bingung. Dokternya juga kalau dari kita kan juga baca Dan ini juga artikel. tidak menular, ke anak aku juga nggak menular gitu. Jadi kita baca juga artikel, dokternya juga bilang kalau dibilang penyebabnya si autoimun anaplastik itu juga kita nggak tahu, nggak ada penyebab pastinya gitu ya. Jadi emang termasuk penyakit langka. Kalau di search tahu lah anemia plastik itu termasuk penyakit yang langka, yang penyakit yang ketidakmampuan tulang sumsum untuk memproduksi darah. Jadi kalau di daerah-daerah itu kan obatnya sangat susah. Iya, obat. Jadi kalau di daerah tuh alternatifnya setiap 2 minggu atau sebulan sekali transfusi darah. Seumur hidup harus transfusi darah karena nggak bisa menghasilkan darah tubuhnya. Itu kalau di daerah-daerah gitu. Karena kan kalau kata dokter tuh di daerah-daerah juga kekurangan dokter hematologi kan. Dokter hematologi itu sangat jarang di Indonesia. Paling di Indonesia cuma 150 satu Indonesia. Jadi di daerah-daerah tuh yang tidak ada dokter hematologi atau obat itu jadi transfusi. Iya.
Sekarang maintenance-nya gimana sih? Mungkin apa mengurangi kegiatan di job sendiri atau gimana nih mungkin? Sekarang Enggak sih, sejauh ini udah nggak dong. mulai kemarin doang kayak abis dari rumah sakit itu kan memang masih belum terlalu fit kan, dokternya bilang sambil kita lihat terapinya. Sekarang udah 3 bulan sih udah mulai beraktivitas lagi, udah keluar kota lagi. Yang penting obatnya masih tetap diminum. Pola hidup jadi berubah. Jadi Bang lebih Babi. sehat gitu mungkin. Pola hidup dalam 2 tahun terakhir aku memang menjalani pola hidup ya. Jadi Pola hidup sehat. Iya, Selama emang ini dia mah- tuh sehat kan, emang. enggak, dua tahun terakhir kan aku memang rajin diet. Iya, olahraga. Terus kalaupun konsumsi minum serat, terus olahraga, memang lagi ngada pola hidup sehat, nggak macem-macem. Tapi pas lagi malah hidup sehat ini malah tahu sakitnya itu. Aku tanya, "Dok, aku udah pola hidup sehat kok sakit ya?" "Oh iya, memang ini penyakitnya bukan, kalau kayak DBD penyebabnya nyamuk, kalau ini memang nggak ada penyebabnya, jadi memang nggak tahu aja gitu, belum tahu penyebabnya Kalau apa." kita itu belum tahu tuh penyebab pastinya apa gitu. Ya, jadi ya memang udahlah gitu, memang udah sakit aja gitu. Bang Babi bener nggak sih kemarin katanya sempat kesulitan mencari kantong darah? Kekurangan gitu. Iya. Ternyata PMI itu kan ada daerah-daerahnya ya. Jadi kayak misalnya aku dirawat di Jaksel, untuk daerah PMI Jaksel tuh habis waktu itu. Cari ke Jakarta Utara, ke Jawa Timur habis juga pada saat itu. Karena yang aku cari tuh bukan hanya darah, tapi kayak trombosit. Trombosit tuh warnanya bukan merah, kayak kita waktu Covid tuh ada plasma kuningan. Jadi yang dicari kuningnya itu sulit tuh. Karena Jadi dia dicari itu trombositnya sih, karena kan trombositnya sempat 12.000, normalnya kan 150.000 kan. Jadi itu yang buat. Kalau darahnya sih ada, tapi itu trombositnya itu yang sulit. Sempat minta pertolongan Kaisar gitu. lebih tepatnya tangan kanannya lah gitu, si Arinya Kaisang gitu, minta tolong. Nggak langsung ke dia, tapi dibantu, alhamdulillah jadinya dapat. Tapi Kak, setelah bentuknya ada yang harus dipantang nggak sih? Pantangan. Mungkin dari pola hidupnya ada yang dipantang gitu. Mungkin atau Karena obat autoimun itu katanya merangsang apa? jadi tuh obatnya tuh kayak asam gitu ya. Jadi Iya, obatnya tuh asam gitu, jadi merangsang apa sih? lambung. Asam lambung. Jadi Jadi paling aku nggak bisa, yang tadinya aku doyan pedas, jadi aku sekarang nggak tahan pedas. Berat badan menurun ya. Berat badan ngaruh turun juga nggak sih kak selama Makin malah naik dia abis keluar dari rumah sakit. Karena minum vitamin kan, harus makan vitamin, naik 10 kilo. Oke, yuk. Be. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Be. Oke, baik. Oke. Be.